Bismillahirrahmanirrahim walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan akan tetap tergenapi. Sekalipun di tengah-tengah zaman yang sulit, bahkan banyak orang yang menghalang-halangi tentang pemberitaan firman. Manusia, orang Kristen itu diutus seperti ke tengah-tengah serigala, ya. Jadi sudah ada kesulitan-kesulitannya. Nah, jika orang masuk untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka keputusan itu keputusan yang membuat dia harus pikul salib. Tidak terkecuali artis ini, teman-teman. Artis ini tidak disangka-sangka dia juga mendapatkan perlakuan yang kurang baik, ya. Dan dia tidak menuduh sembarangan, dia menyebutkan dengan baik. Jangan skip, kita belajar bersama-sama dan tidak perlu Anda juga kepanasan, karena ketika orang memutuskan untuk percaya dan berpindah keyakinan itu keputusan pribadi, begitu ya. Oke, mari kita lihat teman-teman, ini dia videonya. Mengapa dia memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Adakah konsekuensi dalam perjalanan karirnya di dunia musik? Setelah melakukan pilihan ini, langsung saja kita temui narasumber kita yang sudah hadir di studio. Selamat siang. Ya, selamat siang. Salam, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Selamat datang di Diaspora TV, Bang. Nah, sebelum kita bercerita banyak, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan sepanjang hari ini, dari pagi hingga siang ini. Kami telah memperoleh kasih anugerah Tuhan, dan di tengah-tengah kami telah hadir hamba-Mu Endang yang ingin menyaksikan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Tuhan berkati kami dan berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Endang menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan acara ini dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, God Lovers, seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan tombol bel notifikasi, karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Endang Surahman Hartono, lahir dan besar di daerah mana, Bang? Saya lahir di Bogor, kecilnya di Bogor, besarnya di Jakarta. Nah, sebetulnya Bang Endang ini asalnya dari suku mana? Ya, kalau bapak itu Jogja, dari Jawa, ibu Bogor, Jawa Barat. Ya. Orang Jawa berarti bisa dibilang begitu ya? Jawa, ya. Jawa. Dari di dalam keluarga ini Bang Endang anak berapa dari berapa bersaudara, Bang? Saya anak kelima dari 7 bersaudara. Oh, 7 orang ya? Ya. Menghabiskan masa kecil di Bogor? Enggak, masa kecil di Jakarta. Oh, jadi saya justru di Jakarta? numpang lahir aja di Numpang lahir di Bogor? Ya, paling umur sampai 2 tahun. Oh, Terus gitu. pindah, orang tua ada kerja di Jakarta, jadi dari umur 2 atau 3 tahun lah di Jakarta. Penguasaan bahasa Sunda gimana? Bisa ya? Masih Lebih bisa bahasa Sunda karena daripada mama Jawa. ya? Ya. Di dalam keluarga seperti apa? Kalau boleh tahu, Bapak Ibu mendidik, memberikan nilai-nilai seperti apa? Kalau secara mendidik, ya kalau dari orang tua sih, saya ditanamkan dari kecil tuh untuk bisa menjaga nama baik keluarga dan menjaga nama baik diri sendiri. Tetapi untuk segala macam keputusan apa yang saya pilih itu sebetulnya udah dibebaskan selama itu menurut mereka baik dan nggak keluar dari akidah agama gitu. Itu aja sih, lebih ke yang penting menjaga nama baik orang tua gitu aja. Dan nilai-nilai agama yang dianut ketika itu juga Saat tetap itu, dipertahankan gitu ya, dijaga gitu ya. Dan itu pesan orang tua, bagi betul. Bang Endang ya. Dari masa kecil itu memang sudah bercita-cita jadi pemusik atau gimana, Bang? Nggak ada cita-cita ya, tapi dari kecil memang saya suka musik. Saya suka musik, dari SD itu saya udah suka dengan The Beatles. Oh. Ya, di SD ya, sampai akhirnya nggak tahu kenapa lebih ke lagu-lagu barat gitu loh. Ya. Itu saya udah dari SD udah suka. Dan berlanjut sampai SMA. SMA gitu. Sampai akhirnya punya band sendiri. Iya. Punya band sendiri. Dan bisa ceritakan, Bang, kisah bergabung dengan Stinky? Ya, itu awalnya kita satu sekolah. Jadi awalnya kita berempat, saya, Irwan, dan Yongki. Kemudian ada Andri gabung. Dulu waktu SMA tuh kami sering ikut kegiatan festival, Bang.
Jadi awal-awal festival ya pasti nggak langsung menang. Kalah, terus berikutnya akhirnya kita sering menang. Kita akhirnya ikut beberapa festival sampai festival nasional. Akhirnya puji Tuhan menang saat itu kan. Baru akhirnya kami memutuskan untuk ayo kita naik kelas yuk, kita ke tingkat yang lebih profesional. Akhirnya kita coba untuk meraih ke dunia rekaman. Nah saat itu kami bikin beberapa demo lagu. Karena kalau dulu itu kan kita belum ngerti ya Bang ya. Kita bawa berbagai macam piagam piagam kemenangan festival di beberapa event. Jadi kayak ngelamar kerja gitu dulu. Bawa-bawa map gitu kan ke beberapa label sampai pernah kita diusir. Ya? Iya, sampai pernah diusir, udah nunggu lama. Diusir, pergi, kita nggak perlu demo. Sampai segitu. Ternyata lebih simpel gitu, kita hanya bawa demo CD, contoh beberapa lagu, udah itu aja, karena kita nggak ngerti dulu, jadi kita bawa map gitu ke orang ngelamar kerja. Nah jadi udah ke sekian label akhirnya, dulu waktu awal-awal bikin demo itu kita lagu-lagu rock. Oh malah ngerok ya? Dulu kan eranya lagi rock tuh zaman-zaman gitu. Nggak diterima terus nih, kok nggak diterima terus ya, akhirnya kita bikin yang pop. Begitu kita bikin pop malah diterima. Dan langsung kita ada sign kontrak saat itu. Jadilah Stinky. Jadi itu memang sesama satu sekolah semua itu ya? Ya. Andre juga termasuk ini? Andre itu kakak kelas. Dia termasuk kakak kelas malah ya? Umurnya sama tapi kakak kelas dia. Oh gitu. Dan dia masuk belakangan? Masuk belakangan. Sebelum dia siapa vokalisnya Bang? Sebelum dia itu vokalisnya dulu namanya Yongki. Yongki, terus kalau di festival Yongki main drum, Irwan ini yang main bass sambil vokal, sambil nyanyi. Oh. Nah, jadi beberapa kali kita festival menang, baru Andre minta gabung. Dan Bang Dang saya di gitar ya? Dan bisa menguasai alat musik lain juga? Bisa. Nggak jago tapi bisa. Tapi jagonya di gitar. Nah, kita sekarang bicara soal pendidikan Bang. Ya. Bisa cerita Abang sekolah di mana saja dari TK sampai yang paling tinggi? Saya nggak TK, jadi langsung SD. Dulu saya SD di SD 01 Kebon Jeruk, itu di daerah Kebon Jeruk banget ya, di dekat kelurahan Kebon Jeruk. Terus SMP-nya nggak jauh juga di Kelapa 2, itu di SMP 189. Kemudian SMA-nya di Kedoya, SMA 57. Nah, terus sempat kuliah tapi nggak selesai, hanya nggak nyampe 1 semester Bang, karena kan kita semua lagi hobi-hobinya musik ya. Malah ini ya? Jadi ditinggalin itu. Nggak keurus. Sama tuh semua teman-teman juga gitu. Jadi menurut kami saat itu kuliah mengganggu musik. Gitu. Ya sampai akhirnya begitu kita buat band dan berhasil ya, puji Tuhan kan kita bisa dibawa kemana-mana sampai ke luar negeri juga. Oh sempat ke luar negeri ya? Sempat. Rasanya gimana ketika itu menjadi orang terkenal Bang? Ya kalau saya pribadi sih nggak ini ya, seperti biasa aja, malah kadang seperti kayak nggak nyaman sih. Malah nggak nyaman? Nggak nyaman, artinya kemana-mana tuh kita selalu kayak apa ya, kayak intimidasi gitu loh. Orang ngeliatin, jadi ya beberapa kali saya pernah misalnya lagi belanja ke mall atau kemana, dari jauh dilihatin kok kayak maling. Maksudnya kalau memang mereka ini ya datang, tapi kan ada beberapa orang ngeliatin akhirnya datang minta tanda tangan kayak gitu. Cuman saya agak risih sih memang, nggak terlalu nyaman gitu. Ya itu jadi pernah merasakan momen itu ya? Pernah ya. Punya kisah lucu atau unik? Ada sih yang unik ya, jadi ada fans itu yang sampai dia datang ke rumah. Datang ke rumah sampai dia mau bantu-bantu di rumah. Ke orang tua saya dulu masih ada kan, ibu saya bantu cuci piring ya, saya bantu ngepel ya. Saya bilang, ih kok kayak begini ya, udah nggak apa-apa sih, yang penting rumah bersih. Kita nggak minta gitu kan. Iya. Cuman nggak usah, jangan, udah nggak apa-apa ya. Sampai beberapa kali datang kan nggak enak juga, sampai akhirnya saya bilang, aduh tolong jangan dong, nggak enak nih, soalnya kan saya juga ngehargain kamu sebagai fans, tapi jangan kayak beginilah gitu loh. Akhirnya dia ngerti kan, enggak mas, aku kan pengen ini aja, pengen bisa deket terus, nggak bisa begitu. Tapi akhirnya dia ngerti, apa sampai segitunya. Iya ya. Dan boomingnya itu tahun berapa ya? 96 ya? 96 akhir. 96 akhir justru ya. Nah itu bertahan lama, selama berapa lama itu Bang? Itu sampai album ketiga sih ya, 99 Abang, sampai 99 ya. 99. Jadi begitu album ketiga kan banyak band-band baru tuh yang bermunculan kan, yang boleh dibilang, wah ini ada rival-rival baru, sampai akhirnya memang mereka bisa happening ya. Stinky pun akhirnya posisinya jadi ketiban gitu, ada di bawah. Setelah kapan memutuskan untuk menikah Bang? Waktu itu setelah udah terkenal? Memutuskan menikah itu di album kedua. Itu udah mapan nih gitu ya? Merasa udah mapan? Merasa aja sih ya. Iya. Itu pas di umur saya itu di umur 25. 25 ya, itu kita ini bicara di pernikahan yang pertama ya Bang ya. Nah, jadi umur 25 saya menikah. Nah itu iya umur saya 25 betul.
Dan dari pernikahan itu dapat 2 anak ya? Dari pernikahan yang pertama dapat 2 anak. Ya, dan kandas. Dan kandas. Itu udah jalan Tuhan ya, Itu kita nggak tahu. udah jalan Tuhan, betul. Dan hubungan dengan anak yang dari istri pertama gimana? Iya, hubungan baik-baik aja, cuman nggak terlalu intens ya, cuman paling nanya kabar bagaimana mereka di sana. Istri pertama juga bilang udah menikah lagi ya? Sudah, Artinya sudah sudah tidak ada lagi hubungan Iya. secara adat atau secara hukum gitu ya? Iya. Udah selesai. Lalu bertemu dengan calon istri yang sekarang? Ya, jadi bertemu dengan istri ya saat itu di tahun 2010-an. 2010 saya ketemu dengan Grace. Kami saling ada ketertarikan sampai akhirnya saya coba untuk lebih dekat. Tetapi di saat saya mencoba untuk lebih dekat terus, Grace ini selalu bercerita tentang Yesus. Oke. Selalu bercerita tentang Yesus. Dalam hati saya, ini gimana sih kita mau PDKT kok Malah diomongin diinjilin. Yesus terus, malah diinjilin kan. Jadi sempat ada waktu tuh kami sering berdebat. Oh nggak bisa, Yesus tuh bukan Tuhan. Segala macam lah perdebatan kami. Tapi saat itu saya tidak pernah menghujat sama sekali. Karena saya merasa waktu itu ya Yesus itu nabi saya gitu kan. Nabi Isa. Jadi nggak mungkin saya menghujat seperti mungkin ada saudara-saudara kita yang lain kan berani menghujat Yesus itu bagaimana. Nah, saya nggak berani. Nah, ketika saya lebih berkeras hati saat itu, istri saya juga tetap selalu menceritakan tentang Yesus. Nah, pada akhirnya boleh dibilang rasa keinginan tahu saya itu muncul, Bang. Iya. Saya coba untuk cari tahu. Jadi memang dulu saya Muslim tapi nggak terlalu taat. Nah, dan di posisi pernikahan pertama itu dalam keyakinan Muslim kan? Iya, masih Muslim. Masih Muslim, baik. Oke. Kemudian saya coba untuk membaca 2 kitab sekaligus dari seluruh nabi-nabi yang ada dalam kitab lama saya itu cuman Isa yang sering disebutkan. Jadi kan itu ada pertanyaan, siapa sih nabi ini gitu. Dan memang di sana banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa Isa itu lebih istimewa dari nabi-nabi sebelumnya. Makanya dikatakan di sana Isa itu terkenal di dunia dan akhirat. Isa itu adalah hakim yang adil. Banyak hal lah. Isa itu adalah yang awal dan akhir. Nah, ketika saya bandingkan dengan Alkitab, loh ternyata Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Iya. Ya. Nah, Yesus itu menyebutkan, akulah kebangkitan. Itu Al-Bait. Akulah terang dunia. Akulah terang. Itu An-Nur. Terus akulah Al-Had. Al-Had itu Maha Pemurah. Ya. Siapa sih yang bisa mengampuni dosa seseorang kalau bukan Tuhan? Ya. Yesus itu bilang, hai anakku, dosamu telah aku ampuni. Wih, luar biasa kan? Kok Yesus berani mengutarakan mengampuni dosa? Berarti dia Tuhan. Terus saya baca juga di dalam Yohanes 8 ayat 23. Aku berasal bukan dari dunia ini. Aku berasal dari atas, kalian berasal dari bawah, dan kalian berasal dari dunia ini. Wow, berarti siapa nih Yesus nih, Isa ini kan? Ternyata memang, oh ini Tuhan dong, masa iya sih? Nabi biasa berasal dari sorga berarti kan? Karena memang dalam Yohanes 14 ayat 6 kan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya Yesus berani berkata, aku berasal dari atas. Ya dia memang jalan karena dia tahu jalan pulang. Dan akulah kebenaran. Karena memang Yesus tidak ada dosa sama sekali. Yang ada hanya kebenaran dalam Yesus. Kemudian akulah hidup. Ya Yesus itu hidup sampai sekarang. Dia pernah mati, tetapi dia bangkit kembali. Dan itulah Tuhan Yesus yang kekal. Itu yang membuat saya, wow ini dari saya tergoncang, akhirnya saya menjadi yakin ternyata memang Isa ini nabi yang berbeda. Walaupun memang Isa dan Yesus sebetulnya sosok yang berbeda. Saya juga melihat dari sejarahnya beda. Kenapa kok sejarahnya beda gitu antara kitab sebelumnya dan kitab yang saya percaya sekarang? Harusnya kan Bang ya, yang namanya sejarah itu ada benang merah. Dari kitab lama sampai kitab terakhir itu harusnya sama. Nah di situ saya bilang, waduh ini kok kenapa berbeda gitu kan? Sampai akhirnya Grace ngajak saya ke beberapa hamba Tuhan. Oh, dan masih dalam proses pacaran ya, belum menikah ya? Ya. Oke. Nah, saya masih dalam masih dalam pendekatan. Keingintahuan tentang Yesus itu. Pencarian ya? Pencarian, betul. Saya dikenalkan ke beberapa hamba Tuhan sampai akhirnya saya dikenalkan kepada Pak almarhum ya, yang sudah meninggal, Pak Pendeta Edi Sabto. Pak Edi Sabto itu juga latar belakangnya sama dengan saya. Beliau juga dulu seorang Muslim, tapi seorang pendeta yang boleh dibilang menurut saya sih memang luar biasa karena sekali membaptis itu sampai ratusan. Nah, saya itu sama Grace dulu bolak-balik Bang, dari Bintaro ke Bekasi, kan Pak Edi rumah di Bekasi. Nah, itu benar-benar saat itu Pak Edi itu menjadi mentor saya. Kami belajar dari sore jam 4, pulang sampai rumah jam 2 malam. Itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan sampai akhirnya benar-benar saya tuh udah terisi lah ilmu ya kan.
Pak Edi membimbing saya dan mementori sampai akhirnya saya yakin dan benar-benar yakin bahwa Yesus itu sebagai juru selamat yang hidup. Karena memang dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 Bang, dan keselamatan hanya ada dalam Yesus. Sebab di kolong langit tidak ada satu nama yang diberikan manusia yang olehnya kita diselamatkan. Itu juga saya pegang tuh Bang. Ya, makanya itu tepat di bulan, saya lupa bulan apa itu, saya menyerahkan diri Bang untuk dibaptis. Dan puji Tuhan Pak Edi Sabto membaptis saya. Itu malam-malam saya dibaptis. Oh, itu malam hari ya? Malam. Di rumah beliau saya Iya. dibaptis. Ya puji Tuhan akhirnya saya terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Tapi ada yang saya lewatin, lupa saya Bang. Gimana? Jadi saya juga mendapatkan hidayah. Ya, jadi saya mendapatkan 2 mimpi yang istimewa ya. Yang pertama agak aneh memang saat itu menurut saya. Jadi mimpi pertama, saya didatangi beberapa jenis anjing. Iya. Ada anjing poodle, ada husky, ada yang lucu-lucu lah sampai yang gede-gede tuh kayak ada Doberman, apa Helder itu. Helder. Mereka datang ke saya semua tuh. Jilat-jilatin, cium-ciumin. Tapi saat di mimpi itu saya biasa aja gitu, malah saya peluk-peluk gitu. Padahal kan saat itu kan harusnya kan, haram gitu kan. Tapi di mimpi itu enggak, saya malah menikmati. Pas bangun saya bingung loh, kok Anjing. maksudnya apa ini kok? Kemudian mimpi kedua, saya didatangi cahaya. Cahaya yang terang sekali. Kayak ini kan terang tapi di mata sakit. Di lampu ini kan Betul. terang tapi sakit. Tapi di mimpi itu cahayanya terang banget tapi tidak menyilaukan mata. Tapi cahaya terang tapi hati saya sejuk. Ada damai dan cahaya itu bilang, akulah Tuhan, carilah aku. Nggak bilang aku Yesus, nggak bilang, cuman akulah Tuhan, carilah aku. Nah begitu saya bangun, saya ada rasa bingung, ada rasa sukacita, dan ada rasa penasaran. Akhirnya saya cari tahu. Nah, sampai akhirnya nyambung ke yang tadi cerita sebelumnya Bang gitu. Jadi mimpi itu memperkuat ya. Memperkuat pencarian. Ya. Ditambah lagi dengan Pak Sabto ya. Iya Pak Edi Sabto. Pak Edi Sabto langsung 1 atau 2 hari itu saya mengalami seperti apa namanya, hancur hati atau apa itu Pak. Nangis saya. Nangis sampai mungkin 1 jam. Itu istri saya ada, Grace masih ada tuh di sebelah. Kamu kenapa? Saya nangis itu nggak ngerti ini kenapa. hatinya hancur. Tapi di saat saya nangis saya ada kerinduan untuk ketemu Tuhan gitu. Karena kan selama ini kan saya nggak tahu yang saya sembah itu siapa. Nah, jadi ada kerinduan untuk ketemu Tuhan. Nangis saya nggak karuan tuh sampai air matanya sesubukan Itu gitu kan. tanpa disadari ya. Tiba-tiba saya nangis, tiba-tiba saya rindu sama Tuhan. Nah, itu 1 jam, udah sampai akhirnya udah saya langsung ketemu lagi cari Pak Edi Sabto sampai saya dibaptis. Luar biasa. Ini perjalanan dan pencarian ya terhadap Tuhan, dan peran dari seorang Grace ya yang kini menjadi istri dari Bang Endang, dan sudah tergabung dengan kita Kak Grace. Halo Kak Grace. Ya, Selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih udah mau berpartisipasi dalam acara talkshow ini. Nah, tadi dengar cerita Bang Endang juga luar biasa ya. Ternyata Kak Grace itu memang begitu kenal langsung cerita tentang Tuhan Yesus. Kenapa gitu? Langsung kok itu yang pertama diceritakan? Mungkin karena saya sebelum ketemu dengan Mas Endang juga suka bersaksi gitu. Suka bersaksi kepada teman, kepada di orang-orang dekat ya, orang yang dekat dengan saya selalu tiba-tiba aja menceritakan tentang Tuhan. Mengapa demikian? Karena memang saya juga mengalami kasih Tuhan. Saya mengalami kasih Tuhan, dan itulah Tuhan membawa saya untuk bisa menceritakan mungkin kasih Tuhan, bahwa Tuhan benar-benar hidup. Jadi dengan spontan seperti itu, ketika ada yang mau ngobrol dengan saya atau apalagi mau deketin saya. Sebelum dengan Mas Endang juga ada orang yang beda agama yang mau deketin, ya pasti saya ceritakan tentang Tuhan dan mendoakan ya kalau memang Tuhan Roh Kudus yang mengambil alih setiap orang yang kenal Tuhan ya, yang bisa mendengar tentang kebaikan Tuhan. Jadi sudah mungkin saya juga kurang mengerti bawaannya begitu. Emang latar belakang di keluarga atau di gereja sudah jadi aktivis kali atau gimana? Biasanya orang tuanya hamba Tuhan. Iya. Orang tuanya dari hamba Tuhan juga? Baru sekarang ini yang lebih ke full timer. Kalau sebelumnya sebagai partisipan untuk pelayanan-pelayanan, memang orang tua juga puji Tuhan selalu membawa kita dekat kepada Tuhan, ya, dekat kepada Tuhan, dan akhirnya saya bisa mengalami sendiri kasih Tuhan. Yeah. Saya bisa mengalami sendiri, dan mungkin kalau papa saya suka bilang, katanya doa papa saya jadi hamba Tuhan. Iya, iya. Gitu. Oke, kemudian setelah berapa lama akhirnya menerima pinangan dari Bang Endang untuk langsung menikah? Bisa cerita? Cukup lama
cukup lama untuk bisa, kan saya sama dia pertamanya teman karena di musik juga, saya di musik juga. Jadi awalnya memang dia ketemu saya itu tentang membahas tentang musik gitu, tentang musik. Jadi nah akhirnya dengan terus hubungan di dalam kerja musik, dan di saat dia sudah terima Tuhan Yesus juga belum untuk planning ke jenjang yang lebih serius untuk pernikahan, sebenarnya masih belum, karena saya mau lihat dulu benar-benar enggak. Dan sempat dengar bahwa pernikahannya dilangsungkan di Kana ya, di Israel. Nah itu memang suatu perjalanan waktu kami dekat ya, hubungan kami, dan ya mungkin bisa dibilang saya juga ada background trauma. Jadi tidak memang dengan semudah itu, dan kita terus berdoa. Mungkin dari Mas Nangnya sudah yakin, saya juga masih terus berdoa kan, jangan sampai ada kegagalan. Berdoa kepada Tuhan, dan sudah ada konfirmasi sih untuk dari teman-teman untuk ayolah kalian lebih bagus menikah aja gitu. Dan saya masih Tuhan, kalau benar-benar Tuhan kehendaki, caranya Tuhan aja gitu. Caranya Tuhan aja untuk bagaimana kami bisa bersatu gitu. Dan akhirnya dengan kesetiaan kami juga ikut pelayanan, dan ada ministry komunitas kami untuk terus bertumbuh, dan kami sama-sama ke Israel. Nah, di sanalah terjadi sesuatu hal yang memang tidak masuk di dalam pikiran ya, tidak bisa dimengerti gitu. Dan akhirnya dengan dorongan dari teman-teman semua untuk kita bisa dinikahkan. Itu memang perencanaan pernikahan itu berapa lama kan sampai bisa dilaksanakan di Kana itu? Kita itu sudah serius ya, tapi itulah kita cuma selalu serahkan sama Tuhan, kita berdua. Kita berdua terus menyerahkan sama Tuhan gitu. Apa yang Tuhan pandang baik gitu. Yeah. Kita berdoa apa yang Tuhan pandang baik aja. Terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau mau dibilang kita merencanakan itu, nggak direncanakan soalnya, Pak. Cuma memang niat untuk situ, yang tadi saya katakan kan, kita punya rencana, kita punya niat yang baik, dan akhirnya Tuhan yang tetapkan itu. Sampai mungkin dari Mas Dan nanti ceritain tiba-tiba ada cincin, ada orang disuruh Tuhan untuk beli cincin untuk kami berdua. Karena sebelumnya memang tidak dipersiapkan. Kami kan pergi ke sana tuh perjalanan rohani. Tapi tiba-tiba secara keajaiban itu terjadi, ada kursi yang disiapkan cuma putih berdua. Sampai seperti itu gitu. Jadi nggak ada perencanaan, cuma punya niat baik Tuhan. Kalau benar kita mau lebih serius gitu untuk menjalankan hubungan dan serius mau berjalan dengan Tuhan gitu. Karena yang seperti saya katakan sebelumnya, saya juga tidak dengan semudah itu gitu untuk mau mengambil suatu keputusan. Saya dulu sebelum itu juga memang pernah berdoa sama Tuhan, orang yang menjadi pasangan saya yang bisa sama-sama melayani Tuhan. Gitu. Ya, tertarik tadi soal cerita cincin itu. Ini mungkin Bang Endang langsung bisa ceritain seperti apa? Iya. Tiba-tiba ada cincin itu gimana, Bang Endang? Ya. Jadi ketika kami di Israel, Bang, ya, kami sempat berdoa dengan beberapa pengerja di gereja dan teman-teman. Nah, saat berdoa itu kami berdoa dulu di dekat makam Daud. Ya. Nah, ada salah satu pengerja ini, hamba Tuhan ini, maksudnya pengerja pelayanan, dia dapat setelah berdoa itu, dia bilang katanya, nanti akan terjadi mujizat, akan terjadi sesuatu yang sakral di sini, dia bilang. Kayak ada penglihatan itu ya? Ada penglihatan itu. Nah, dan orang yang sama ini, namanya Ibu Ingrid ya, beliau juga ketika beliau beli cincin, dia pengen beli cincin buat suaminya. Ketika dia beli cincin, Tuhan bilang katanya, kamu harus beli 2 pasang. Loh, kok 2 pasang buat apa Tuhan? Ini cerita beliau ya. Beli aja katanya. Akhirnya dia nurut. Dia beli 2 pasang. Dia nurut aja lah pokoknya. Nah, kemudian saya dan Grace juga saat itu ketika teman-teman bilang kalian nikah aja di sini, karena mereka tahu kan hubungan kami dan orang tua pun juga sudah tahu. Setuju, ya. Kami nggak langsung mengiyakan. Kami juga butuh konfirmasi. Kami berdoa, Tuhan kalau memang iya, kami butuh konfirmasi lagi. 2 atau 3 orang yang mengatakan hal yang sama. Nah, kemudian datanglah 2 orang lagi dengan waktunya nggak terlalu jauh sih. Udah kalian nikah aja, biar kalian diberkati di Kana di sini. Sekalian gitu ya? Oh, kita belum jawab, cuman senyum-senyum aja. Datang lagi hamba Tuhan. Kalian mau menikah di sini, nikah aja. Ya udah berarti sudah konfirmasi. Ya akhirnya, dan kami juga di situ nggak tahu kenapa. Dari semua kursi hanya ada 2 kursi itu yang berwarna putih. Jadi waktu kami masuk tuh kan agak terlambat masuknya. Jadi nggak ada bangku lain yang bisa kita dudukin, ya cuman tersisa 2 itu. 2 itu yang warna putih. Agak aneh memang. Ya udah akhirnya kami memutuskan untuk ya Pak, kami siap. Setelah kami berdoa dan minta konfirmasi. Ya.
Dan itu juga Bang, kami banyak mujizat di sana. Kami pergi ke Israel pun memang nggak ada persiapan. Kondisi kami saat itu lagi nggak pegang uang banyak. Semua Tuhan yang siapkan. Iya. Sampai pengurusan paspor. Ya, yang ada yang lucu, saya ngurus paspor itu kan harus ke kelurahan. Dari pengurusan kakak segala macam kan. Lurah saya namanya, pokoknya namanya sama gitu. Lurahnya Grace juga namanya sama. Jadi di lurah saya itu, saya lupa apa namanya lurahnya Grace, apa Endang juga saya lupa ya. Kalau nggak salah sih, tapi aneh gitu. Nama lurahnya sama dengan kami gitu. Aneh lah pokoknya. Nah, Iya. untuk pengurusan paspor pun, ketika di imigrasi tiba-tiba ada yang bayarin. Udah kalian, ini udah ada yang bayar. Foto aja, tinggal foto dan wawancara saat itu. Iya. Wah, puji Tuhan kan. Nah, akhirnya kami berangkat ke Israel pun nggak bawa uang banyak saat itu. Jujur aja saya waktu itu cuma pegang berapa ya, 200.000 atau 300 ya. Saat itu saya mikir, ini kita kesana gimana ya, nggak bisa beli oleh-oleh atau nggak bisa beli souvenir atau apa. Ya puji Tuhan di sana pun semuanya digratiskan. Banyak hal yang apa ya, yang mungkin kalau saya ingat ya amazing banget gitu. Banyak mujizat di sana. Dan ketika kami pulang, itu ada kejadian lagi dari kesalahan maskapai. Jadi maskapai itu ada kesalahan, rombongan kami 30 orang. Jadi setengahnya itu pulang duluan, yang setengahnya ketahan. Nah, karena maskapai ini merasa salah, akhirnya kami dikasih, yang sisanya rombongan ini dikasih sehari lagi untuk nginap. Itu di hotel kalau nggak salah di Abu Dhabi. Hotelnya itu lumayan hotel bagus. Yang sampingnya itu ada F1. Nah, itu kami dijamu bener-bener ya. Sampai dijemputnya aja dari bandara ke hotel itu kita dijemput sama limosin. Wow, beberapa mobil, ada limosin, ada mobil-mobil mewah itu. Saya sama Grace dijemput udah kayak tamu istimewa. Dari bandara, VIP itu udah. VIP. Dari bandara ke hotel. Wih, keren amat ini. Udah sampai hotel ya, kita akhirnya bisa nikmatin lagi satu apa 2 malam gitu, saya lupa. Itu hotel bagus lah, hotel bintang 5 juga. Kemudian pulangnya pun sebelumnya di tanah itu kami mempersembahkan benar-benar uang terakhir itu kan. Uang itu kita masukin ke kendi tempat Yesus melakukan pertama kali mujizat kan. Itu kendi yang merubah air menjadi anggur. Nah, di bandara ke hotel itu kita dijemput sama limosin. Wow, beberapa mobil, ada limosin, ada mobil-mobil mewah itu. Saya sama Grace dijemput udah kayak tamu istimewa. Dari bandara, VIP itu udah. VIP. Dari bandara ke hotel. Wih, keren amat ini. Udah sampai hotel ya, kita akhirnya bisa nikmatin lagi satu apa 2 malam gitu, saya lupa. Itu hotel bagus lah, hotel bintang 5 juga. Kemudian pulangnya pun sebelumnya di Kana itu kami mempersembahkan benar-benar uang terakhir itu kan. Uang itu kita masukin ke kendi tempat Yesus melakukan pertama kali mujizat kan. Itu kendi yang merubah air menjadi anggur. Nah, itu kita persembahkan uang di sana. Udah dengan iman aja dah, semua kita masukin ya. Nanti urusan pulang nggak tahu nih kayak gimana. Nah, begitu pulang, udah saatnya pulang nih, dari maskapai kasih bonus. Karena kesalahan kami, jadi yang sisanya kita dikasih $. Wow. Kasih $, masing-masing. Jumlahnya ya lumayan lah. Iya. Bener-bener, wah ini mujizat sekali gitu. Kita bawa uang sedikit tapi pulangnya ada berkat gitu. Dan disediakan hotel buat bulan madu juga ya? Iya, betul. Jadi luar biasa. Kita langsung dan naik limosin? Naik limosin. Ya, bagaimana Kak Grace menjaga keharmonisan dengan Bang Endang? Dengan Bang Endang itu dapat 1 anak ya? Namanya tadi Ken ya? Kenan Hizkia. Ya, silakan Kak Grace. Untuk menjaga kami sekeluarga, ya saya mungkin memang mengikuti firman, yaitu sebagai istri untuk terus menjadi tiang doa. Saya selalu ambil bagian itu dan selalu berdoa untuk bagaimana semua keluarga bisa ditarik di dalam kasih karunia Tuhan, untuk semuanya bisa terus merasakan anugerah Tuhan. Karena saya bisa melihat pemulihan demi pemulihan terjadi ketika kita lebih setia gitu. Ketika saya juga mengambil mungkin sedikit cerita soal latar belakang, mengambil sikap untuk benar-benar ikut panggilan Tuhan atau lebih serius dengan Tuhan, saya boleh melihat pemulihan demi pemulihan keluarga besar ya, satu demi satu. Karena kan di saat saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya ikut doa-doa jaringan. Saya terus itu sebelum ketemu Mas Dang, saya ikut benar-benar. Saya jadi pengerja di Bali itu 1 tahun full. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, dan ketika Tuhan sudah mulai satu demi satu mengembalikan keadaan lebih baik lagi, keluarga-keluarga, itulah di sana saya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang sempurna ya. Kasih Tuhan, memulihkan kasih Tuhan yang itu yang membuat saya kuat untuk terus saya tanamkan di dalam pernikahan saya.
dengan Mas Dang, dan saya selalu undang untuk ada mesbah keluarga, ya. Banyaklah pergumulan, namun saya cuma punya iman. Saya hanya bisa punya iman yang selalu dipupuk, yang selalu dijaga, yang selalu harus bertumbuh, gitu. Yang selalu saya lakukan. Gitu. Baik. Jadi ini hidup mengandalkan iman, luar biasa ya. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Kak Grace atas partisipasinya hari ini. Kami doakan bahagia selalu dengan keluarga. Sampai ketemu ya Mbak Grace. Salam. Makasih. Makasih. Sekarang setelah sekian lama menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang bisa Bang Endang ceritakan tentang Yesus ini? Iya, ketika saya terima Tuhan Yesus itu nggak mudah ya Bang. Artinya sempat orang-orang bilang, lu terima Tuhan Yesus nanti akan mengalami yang namanya pikul salib. Saya nggak percaya saat itu. Masa sih enggak lah. Kita tahu Yesus Juru Selamat, dia pasti tolong, dia pasti menyertai hidup kita. Tapi kenyataannya memang betul. Dan saya mengalami pikul salib itu. Pikul salibnya adalah ketika teman-teman dan keluarga tahu, saya sempat dikucilkan, saya sempat dijauhkan teman-teman. Teman-teman di band aja saya seperti tidak seperti tidak dianggap. Dan di keluarga juga saya sempat diancam oleh kakak saya yang paling tua. Saya diancam mau dibunuh. Kaget ya kan, lu masuk Kristen, awas lo kalau ketemu ya, gue bunuh, dibilang begitu. Karena mungkin beliau takut ya ketika saya terima Yesus, saya pasti akan menginjili saudara-saudara yang lain. Cuma berjalannya waktu, karena saya mengerti Tuhan Yesus itu mengajarkan kita selalu kasih dan kasih dan kasih. Jadi saya selalu terapkan kasih kepada keluarga dan teman-teman, sampai puji Tuhan akhirnya mereka yang dulu jauh berdatangan kembali dan menjalin hubungan seperti yang lama gitu. Akhirnya mereka nggak peduli memandang saya lu agamanya apa. Jadi mereka menjaga pertemanan sampai sekarang ya. Dan keluarga pun begitu. Jadi puji Tuhan ketika kita terus melangkah dengan kasih, mereka pun yang dulunya benci dan menjauhkan akhirnya bisa kembali. Dan hidup saya dengan istri itu penuh dengan mujizat. Ya, ketika pulang dari Israel kurang lebih 1 bulan pernikahan kami diadakan pesta resepsi gitu di gedung yang mewah Jakarta. Kami nggak keluar uang sama sekali. Luar biasa. Itu ada hamba Tuhan yang membuatkan acara itu. Jadi dipersiapkan tempat, dipersiapkan hotel untuk orang tua. Jadi mertua saya dari Manado disiapkan tiket pulang pergi dan hotel dan keluarga, dan juga disiapkan tempat untuk resepsi pernikahan itu. Disediakan semua. Semuanya Tuhan sediakan melalui hamba-hamba Tuhan. Luar biasa. Itu mujizat. Nah, ngomong-ngomong, Mas Endang, itu dari buah pelayanan pertama dulu di keluarga ada yang sudah mengikuti atau menerima Yesus? Yang penting saya memberitakan. Itu kan kewajiban kita sebetulnya kan. Ya. Jadikanlah seluruh bangsa muridku, kata Tuhan. Ya. Dan sampai saat ini pun keinginan saya itu untuk menjangkau jiwa. Karena begitu saya tahu dan sadar bahwa inilah kebenaran. Ya. Dan jiwa saya itu terpanggil untuk selalu. Karena dalam Matius 10 ayat 32 kan. Setiap orang yang mengakui aku depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapa di surga. Itu janji Tuhan. Yes. Dan itu menurut saya adalah jaminan kita orang yang percaya Yesus itu untuk masuk surga. Yeah. Jadi itu saya lakukan terus sampai saat ini. Tapi setelah terima Yesus dan ini melayani, itu ada inisiatif untuk membekali diri, mungkin sekolah teologi atau gimana? Saat ini memang lagi cari-cari sekolah teologi. Tapi saya terus mempelajari, Otodidak lah ya. Ya. Saat ini kan lagi boleh dibilang lagi musim nih di TikTok ya. Yes. TikTok itu kan banyak room perdebatan. Yeah. Kadang saya masuk ke sana. Saya masuk juga ke room Kristen. Itu saya bersaksi di situ. Yeah. Ya akhirnya ya memang kita lihat di TikTok banyak jiwa-jiwa yang mengakui akhirnya. Puji Tuhan. Dan tadi ada rencana ya untuk mencari sekolah teologi ya. Mudah-mudahan. Dan sekarang Mas Endang aktif di gereja mana? Belum aktif lagi, tapi ada di gereja di Fatmawati. Itu sih saya udah pernah pelayanan di situ berapa kali, dan mereka juga berharap saya masih bisa pelayanan di sana. Saya dan istri juga lagi anak yang kecil ini biar dia bisa lebih pengenalan akan Tuhan tuh. Ya, bertumbuh Bertumbuh. Saya sering bawa biar dia fokus di sekolah minggu atau di mana kayak gitu. Baik Mas Endang, luar biasa. Terakhir, apa pesan yang ingin disampaikan kepada God Lovers yang mendengarkan video ini? Ya, buat God's Lovers, terus aja kita berjalan dalam iman kekristenan kita, karena memang
hanya satu jalan yang benar-benar membawa kita dalam keselamatan, yaitu Tuhan Yesus. Dia benar-benar Tuhan yang hidup, juru selamat umat manusia, dan memang satu-satunya Tuhan yang benar. Ya, Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang harus kita sembah. Jangan ada keraguan. Karena gini, kita ini orang yang percaya Tuhan itu untuk saat ini ya, kita khususnya di media sosial, kita harus memperkuat iman karena akan ada roh-roh penyesat. Ya. Roh-roh penyesat itu yang bisa membawa kita bahkan bisa menjual agama, bahkan bisa kita menjadi percaya dengan ilah-ilah lain. Itu karena roh-roh penyesat. Jadi pesan saya di sini adalah teman-teman God's lovers ya, terus untuk mencari Tuhan. Karena di dalam kita pun bilang kan, carilah Tuhan maka engkau hidup. Itu aja. Jadi tetap bertahan dalam Yesus. Artinya bagi yang mereka yang masih dalam persimpangan jalan, segera ambil keputusan ya. Betul. Ya. Mantap. Oke, Mas. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar, pasti teman-teman sudah tahu dan sudah kenal beliau itu ya, salah satu artis yang pada zamannya itu sangat digemari, sangat laku, bahkan sangat banyak lagunya ditiru atau dinyanyikan oleh banyak orang ya. Baik teman-teman, hal ini merupakan sebuah pembelajaran baru bagi kita ya, pembelajaran baru. Sebagai orang Kristen, ada salib yang kita pikul. Itu sudah jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus. Misalnya firman Tuhan katakan dalam Filipi 1 ayat 29, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga menderita bagi Dia. Menderita bagi Kristus. Menderita bagi Kristus bukan berarti, oh aku kepengen buat sesuatu demi Kristus. Bukan, menderita maksudnya gini, kita itu karena percaya kepada Tuhan Yesus, mendapatkan perlakuan-perlakuan karena iman, karena hidup yang saleh, karena dekat dengan Tuhan Yesus, maka kita diperlakukan semena-mena atau tidak tidak baik, maka itu sebuah salib ya. Ingat, kalau kita menderita karena berbuat baik atau hidup dalam kebenaran, itu bukti kita juga adalah orang yang memikul salib, apalagi kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus. Oke? Nah, teman-teman, hal itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan dalam Yohanes ya, Yohanes 16 ayat 1 sampai 3 dikatakan di sana dengan jelas, jangan kaget dan jangan menjadi kecewa ya. Karena aku sudah beritahukan kepadamu, kepada murid-murid, bahwa akan ada saatnya ya, bahwa ada saatnya kamu dikucilkan, bahwa ada saatnya orang yang ingin membunuh kamu, mereka sedang melayani Allah, seperti itu. Jadi ada masa pada zaman itu dan hingga sekarang dan nanti, bahwa ada orang-orang tertentu yang yang mengucilkan orang, dan ketika mereka mengucilkan orang itu, mereka merasa bahwa mereka sedang melayani Allah gitu. Nah, itu sudah terjadi pada zaman para murid, zaman Yesus para murid, dan hingga sekarang begitu ya, dan nanti gitu ya. Tapi ajaran Yesus tidak seperti itu. Kita tidak dibuka ruang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Kita tidak dibuka ruang untuk menjelekkan keyakinan orang lain. Kita tidak dibuka ruang untuk mengucilkan orang lain. Karena firman Tuhan katakan, kalau kamu ditampar, berilah yang satu lagi, pipi kiri, pipi kanan. Bahkan Tuhan Yesus berkata dengan jelas bahwa kita harus mendoakan musuh. Pengajaran siapa yang bisa melakukan seperti ini? Ada nggak yang lain? Karena Yesus berkata, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, nggak ada bedanya. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Bayangin, hal yang paling sulit mengasihi musuh loh. Mengasihi orang yang membenci loh. Nah, kebetulan artis ini juga mengalaminya, bahkan dari keluarga, bahkan yang seperti yang dikatakan tadi, bahwa dia mengalami hal-hal yang sulit, dan hal itu perlu untuk digarisbawahi. Itu internal dia, itu pengalaman pribadinya dia, yang kita petik pelajaran di dalamnya, bahwa dia merasakan apa yang Tuhan katakan. Ada yang ia alami. Jadi sebagai orang percaya, mari kita juga berdoa supaya orang-orang seperti kita ini tetap teguh beriman sekalipun terjadi hal-hal yang demikian ya. Oke teman-teman, Tuhan katakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu ya. Jadi Kristus yang memilih.
untuk percaya dan untuk mengikut Dia. Tidak perlu kepanasan kan gitu. Teguhlah berdiri dalam iman apapun yang terjadi. Apa yang kamu putuskan, apa yang kamu percaya, ikuti dengan baik, ikuti dengan tekun, pelajari Alkitab, dan tetaplah berbuah di dalamnya. Yakinlah suatu saat orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, orang yang mengucilkan kita, mereka akan menjadi malu. Itu seperti orang yang menumpuk bara di kepala orang yang tersebut. Itu luar biasa dan firman Tuhan katakan begitu. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tidak perlu kepanasan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.